sorga, kami mengucap syukur untuk sekali lagi kami bisa punya kesempatan dalam kondisi yang tenang di tempat masing-masing. Kami bisa membuka Alkitab, firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kebersamaan kami ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi salah satu waktu yang kami lewati dengan berkualitas. Tuhan, ampunilah kami dan dosa-dosa kami yang tidak menyukakan hati-Mu. Jangan sampai ada dosa yang menghalangi persekutuan kami dengan-Mu. Dan izinkan ketika kami membaca firman-Mu, kami menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Doa kami untuk rekan-rekan yang tidak bisa bergabung, dimanapun mereka berada, terutama kalau mereka sakit. Doa kami juga untuk setiap kami yang hadir di sini, biarlah Tuhan melimpahi kami dengan sejahtera-Mu. Kami naikkan doa kami memulai Bible Study ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini bacaan kita melanjutkan narasi Elia. Kita sampai pada pasal 21. Ya. Jadi 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Kemarin kita sudah selesaikan pasal 20 pada episode peperangan Raja Ahab melawan Raja Ben-Hadad II atau bangsa Israel Utara melawan bangsa Aram. Sekarang kita masuk dalam satu episode baru dengan insiden yang baru, tapi masih di dalam rangkaian cerita Nabi Elia, khususnya dalam hubungannya dengan Raja Ahab. Sesudah itu, terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel?
Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh juga lah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ya, ini sebuah cerita yang tragis, kejadian yang diceritakan dengan cukup panjang lebar oleh narator, menjadi bagian dari narasi Nabi Elia. Kita baru membaca sebagian, ya, sebagian lagi tentu kita sisakan untuk pertemuan Kamis depan. Oke, kita mulai membahasnya dari sini. Dalam arti tertentu, saudara-saudara, kisah kebun anggur Nabot diserobot oleh Ahab ini adalah sebuah repetition, pengulangan. Pengulangan atas apa? Pengulangan atas penghinaan terhadap Yahweh Sebaoth. Yahweh Sebaoth atau Tuhan semesta alam. Ini sebuah penghinaan terhadap Yahweh. Pengarang cerita ini ingin menegaskan bahwa sekali lagi terjadi penghinaan terhadap kemahakuasaan dan kemahahadiran Tuhan. Hanya kalau sebelumnya penghinaan itu dilakukan oleh bangsa Aram, Anda masih ingat cerita perang yang lalu, bangsa Aram itu menghina Tuhan dengan mengatakan, oh Allah Israel itu cuman Allah gunung. Dia cuma berkuasanya di gunung. Kalau kita perang di dataran,
pasti kita menang. Ya, itu penghinaan yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu oleh bangsa Aram kepada Yahweh. Tetapi kali ini penghinaan itu justru dilakukan oleh Raja Ahab sendiri. Penghinaan terhadap Yahweh Sebaoth. Jangan mengira saudara yang bisa menghina Tuhan. Ya, itu kalau kita aplikasikan. Jangan dikira kalau yang bisa menghina Tuhan cuman orang ateis atau orang tidak beragama, kaum sekuler atau kelompok radikal. Jangan dikira yang menghina Tuhan atau menghina Yesus misalnya hanya mereka. Justru penghinaan yang lebih buruk itu bisa dilakukan oleh mereka yang mengaku beriman. Mereka yang mengaku pengikut Yesus. Atau mereka yang adalah church goers, pengunjung-pengunjung gereja. Penghinaan yang dilakukan melalui tindakan licik, tindakan keji terhadap sesamanya. Dengan anggapan Tuhan tidak melihat. Tindakan yang menganggap sepertinya Tuhan tidak melihat kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, itulah penghinaan kepada Allah Tuhan semesta alam. Persis yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Jadi kalau tindakan yang jahat kepada sesama dengan anggapan toh Tuhan tidak melihat, maka itu bisa diartikan penghinaan terhadap Tuhan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Itu sebuah catatan refleksi. Sekarang kita kembali kepada cerita. Yisrael itu tempat istana atau tepatnya istana tempat peristirahatan, istana musim panas. Kalau di Amerika, Presiden Amerika Serikat punya Camp David di Maryland. Itu rumah peristirahatan untuk presiden. Nah, raja-raja zaman dulu juga punya. Jadi Raja Israel itu ibu kotanya sebetulnya Samaria. Jadi kediaman Ahab sebetulnya di Samaria. Tetapi dia punya tempat istirahat musim panas. Dan itu yang namanya lembah Yisrael tempatnya. Nah, letaknya jaraknya kira-kira 23 mil dari Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara. Nah, di situ di Israel berlangsung sebuah kejahatan dan kekejian oleh penguasa kepada rakyatnya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu dan tidak akan berbuat apa-apa karena ini terjadi di lembah. Kalau di gunung Tuhan sudah membuktikan menang memang. Di Gunung Karmel, Elia bertarung melawan 450 Nabi Baal. Yahweh menunjukkan siapa dirinya. Tetapi sekarang ini di lembah Kok. Ya, mana mungkin dia melihat. Sama kan? Penghinaannya sama dengan penghinaan bangsa Aram. Kalau sebelumnya bangsa Aram menghina Yahweh cuma sebagai Allah gunung,
kemudian mengatur pertempuran di dataran rendah dengan anggapan bakal menang, sekarang Allah Yahweh di-challenge lebih jauh. Bagaimana kalau di lembah? Masihkah dia berjaya? Nah, tentu saja pemain di belakang layar atas kekejian ini adalah Ratu Isabel. Dia menyimpan dendam tersendiri atas kejadian kekalahan pihaknya di Gunung Karmel. Sekarang dia seperti orang yang sedang pasang aksi menantang Tuhan. Ayo, kamu bisa apa kalau ini terjadi di lembah? Ini daerah kekuasaanku. Israel itu tempat tinggalku. Ini lembah, bukan gunung. Apa kamu masih sehebat penampilanmu di gunung? Kira-kira seperti itulah yang dilakukan oleh Isabel. Sementara, sekali lagi, Raja Ahab tampil dengan karakter yang lemah, karakter yang amat mudah dikendalikan oleh pihak lain. Sekali lagi kita melihat itu. Di dalam episode peperangan melawan Aram, Raja Ahab dikendalikan oleh para penasehatnya. Sekarang dia dikendalikan oleh permaisurinya sendiri. Itulah Ahab, seorang raja dengan karakter yang lemah, yang menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh pihak lain. Bahkan dengan ironis dan tajam, pencerita ini melukiskan sikap Ahab yang kekanak-kanakan, childish, kolokan, seperti anak kecil yang tidak keturutan maunya. Disebutkan di dalam cerita, lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Astaga. Ya. Kita melihat di sini Raja Ahab itu ngambek, keluar sifat kolokannya, protes dengan cara yang kekanak-kanakan sekali. Padahal faktanya sebetulnya sederhana. Ya, Ahab itu menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nabot sebetulnya menjawab baik-baik. Nabot itu mau menjelaskan sekaligus mengingatkan raja bahwa ada hukum yang mengatakan bahwa ia tidak bisa menjual tanah warisan. Itu diatur di dalam hukum Taurat. Jadi oleh itu sebabnya dengan sopan Nabot mengatakan, pikirannya Tuhan menjauhkan aku dari melakukan itu. Dengan kata lain, Nabot mengingat hukum Tuhan. Dia bukan cuma mau uang. Kalau dia tidak berpikir tentang hukum Tuhan, dia bisa pasang harga tinggi. Tanahnya mahal karena yang beli raja dan raja itu mau tanah itu. Jadi dia bisa pasang harga tinggi. Tapi Nabot bukan orang yang mau uang saja. Dia lebih mengutamakan ada hukum yang mengatur ini. Jadi aku tidak bisa. Jadi sebetulnya dia bukan menolak raja dengan sombong atau menolak raja dengan kasar. Yang dilakukan dia adalah mengingatkan raja, raja,
Aku tidak mungkin memberikannya kepadamu dan menjualnya kepadamu karena ada hukum yang mengatur itu, hukum Tuhan. Tapi Ahab tidak melihat itu sama sekali, dan ketika dia menceritakan kepada istrinya, kita melihat dia tidak bercerita sama sekali soal dimensi hukum itu, bukan? Ya. Dia cuma melihat bahwa orang ini menolak keinginannya. That's it. Jadi sekali lagi saya katakan Ahab itu cuma protes karena kemauannya dilawan. Dan ini sudah tampak di dalam adegan sebelum ini, ketika dia ditegur oleh nabi anonim dan dia uring-uringan di pasal 20 ayat 43 disebutkan bahwa dia merasa kesal dan gusar habis ditegur oleh nabi anonim tentang kasus dia melepaskan Ben-Hadad. Dia merasa kesal dan gusar. Kata kesal dan gusar ini sekarang dipakai lagi kedua kalinya di dalam cerita ketika dia ngambek karena Nabot menolak keinginannya. Dia kesal dan gusar. Kata ini dipakai lagi. Oke, bicara sekali lagi tentang karakter Ahab, saudara-saudara. Kedewasaan seseorang itu teruji ketika keinginan pribadinya tidak terpenuhi. Di dalam hidup ini kita punya banyak keinginan, dan keinginan itu ada yang terpenuhi, tetapi ada yang tidak terpenuhi. Tidak ada keinginan yang semuanya terpenuhi. Tidak ada. Kita tahu itu. Ya. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita ketika sebuah keinginan pribadi tidak terpenuhi. Ada orang yang bersikap kesal, ngambek, uring-uringan, bahkan pakai mogok makan, seperti Ahab. Ada yang pasang muka asam, bersikap galak, dan protes macam-macam. Intinya cuma satu, keinginannya nggak dipenuhi. Ada yang marah dan mencari-cari sasaran lain untuk dimaki-maki. Intinya sebenarnya cuma satu, keinginannya tidak terpenuhi. Ada orang yang berubah sikap 180 derajat. Tadinya manis-manis, datang dengan sikap sopan, ngomongnya manis, tetapi tiba-tiba sekarang berubah. Bicaranya galak dan bicaranya seperti seorang musuh. Intinya cuma satu sebetulnya. Karena ada maunya. Dan ketika maunya tidak terpenuhi, ya berubah sikapnya. Itu manusia, bukan? Itu yang kita lihat dalam realita. Ada juga orang yang walk out, meninggalkan gelanggang, pergi begitu saja dari komunitas, atau meninggalkan begitu saja sebuah tanggung jawab. Karena apa? Karena ada keinginannya yang tidak dipenuhi. Jujur saja, saudara-saudara, di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja, fenomena-fenomena seperti ini banyak terjadi. Yang sumbernya cuma satu sebetulnya. Orang ingin memaksakan kehendaknya. Dan begitu kehendaknya tidak dipenuhi, semua tindakan pemaksaan dengan cara apapun dilakukan. Dan itu yang menjadi sumber keributan.
di mana-mana. Cuma satu intinya, sekali lagi, keinginan yang tidak terpenuhi. Dan reaksinya, apapun reaksinya, tujuannya memang cuma satu, pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak itu jahat sekali. Dan itu sumbernya dari bahwa orang dalam kenyataan tidak bisa mendengar jawaban tidak. Tidak bisa mendengar jawaban no. Saudara, padahal di dalam hidup ini kita banyak menghadapi jawaban tidak kepada kita. Saya baru membaca sebuah postingan Facebook dari teman Facebook saya. Dia tinggal di Amerika. Orang Indonesia. Anaknya itu mau mendaftar masuk Army. Dan dia memenuhi, menurut papanya, dia memenuhi semua syarat. Selain pandai, prestasinya banyak, semua persyaratan yang diperlukan sebetulnya dia punya. Tetapi di Facebook itu papanya akhirnya bercerita setelah semua proses dilalui. Ternyata hasilnya adalah ditolak. Jawabannya no. Apakah mereka kecewa? Ya tentu saja dalam arti tertentu ya. Ya, karena itu harapan seorang ayah dan dia sudah merasa yakin anaknya ini memenuhi segala syarat. Tapi yang indah adalah di dalam postingan Facebook itu, papanya itu mengatakan bahwa akhirnya dia bisa melihat bahwa jawaban tidak ini dalam kendali Tuhan. Kalau dia dan keluarganya percaya kepada Tuhan, mereka harus percaya bahwa jawaban no ini juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan dia mencoba untuk menghayati bahwa kalau Tuhan berkata tidak di sini, itu artinya Tuhan sedang menyediakan jalan yang lain, yang lebih baik untuk anaknya. Dia memposting itu dengan besar hati. Dan dia berterima kasih kepada semua orang yang sudah sempat ikut mendoakan proses yang dialami oleh anaknya itu. Saya membaca postingan itu dengan perasaan kagum, ya, karena teman saya ini mengaplikasikan kepercayaannya kepada Tuhan di dalam realitas hidup yang konkret ini. Dia mau mengajar dirinya dan mengajar anaknya untuk belajar menerima jawaban no dengan besar hati, dengan dewasa. Ya, itu tidak mudah, saudara. Ya, kita tahu itu tidak mudah. Banyak orang tidak mampu mendengar jawaban no. Itu sebabnya mereka bertingkah luar biasa. Banyak orang tidak terima dengan jawaban tidak ketika usulannya ditolak. Ada lamaran kerja tidak diterima. Oh, hidup ini banyak jawaban no. Ada ujian tidak lulus. Ada cinta bertepuk sebelah tangan. Ada harapan diabaikan. Ada doa tidak terkabul. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak case di dalam hidup ini yang memberi jawaban no atas keinginan kita. Tetapi hal ini tidak selalu buruk. Kalau kita beriman, kita berlatih menjadi dewasa,
maka jawaban no itu tidak selalu buruk. Semakin kita bisa mengolah jawaban tidak di dalam hidup ini dengan bijaksana, semakin tumbuh kita dalam kedewasaan. Itu hukumnya kehidupan. Sayangnya, banyak orang seperti Raja Ahab tidak bisa menerima jawaban no, lalu yang dilakukan apa saja untuk memaksakan jawaban yes. Oh, itu merusak kehidupan ini dan mendatangkan bencana sebetulnya. Oke, itu pelajaran penting, saudara. Di sini kita lanjutkan. Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang salah pada Nabot dan sikapnya soal kebun anggurnya. Sebab hal mempertahankan tanah warisan itu hal yang lazim dan secara tradisional diatur di dalam Taurat Musa. Kita bisa membaca background ini misalnya di kitab Imamat 25 dan kitab Yosua pasal 13. Itu mengatur tentang tanah warisan yang tidak bisa dijual itu. Memang, saudara-saudara, di sini pencerita ingin menampilkan pertarungan keyakinan. Ini bukan cuma peperangan fisik, tapi ini pertarungan keyakinan antara Israel yang percaya kepada Allah Yahweh dengan Baalisme yang diusung masuk oleh Isabel yang bukan orang Israel itu. Isabel yang membawa masuk dalam pernikahannya keyakinan lain, keyakinan kepada Baal, dan dia membawa masuk bukan hanya pada ranah ritual, tetapi juga kultural. Dia membabat semua keyakinan yang ada pada orang Israel, termasuk hukum-hukum tradisional yang diatur oleh Taurat Musa, itu mau dilawan dan diberantas oleh Isabel. Dan di lembah Yisrael ini ada pertarungan kultural soal kepemilikan tanah. Sebab begini, Israel di dalam hukum Taurat memiliki peraturan-peraturan soal kepemilikan tanah yang dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada prinsipnya semua lahan, semua tanah dimanapun adalah milik Allah. Itu keyakinan mendasar dalam kultur orang Israel. Misalnya juga tentang hukum Sabat. Tanah pun itu diolah, tapi pada tahun Sabat tanah itu harus dibiarkan, diliburkan dari diolah. Karena apa? Karena tanah itu juga milik Tuhan. Ya. Jadi Israel itu sudah punya keyakinan benar bahwa bumi ini milik Tuhan. Bukan cuma langit, tapi bumi. Ya, semua lahan, semua tanah itu pada prinsipnya milik Tuhan. Manusia itu hanya menjadi penanggung jawab di dalam pengolahannya. Nah, tetapi itu Israel ya. Tetapi bangsa Kanaan berbeda. Bangsa Kanaan yang diwakili oleh Isabel tidak begitu. Bagi mereka, siapa berkuasa, siapa yang menang perang,
siapa yang punya kesanggupan untuk membeli, boleh memiliki lahan dimanapun. Jadi kalau dia kuat, dia punya uang, dia menang perang, dia punya kuasa, dia boleh memiliki tanah. Bahkan kalau pemilik tanah aslinya accidentally mati, ya, itu hukumnya. Kalau pemilik tanah aslinya accidentally mati, maka tanah yang bersebelahan dengan tanah milik raja itu akan otomatis menjadi milik raja. Itu sebabnya Isabel tahu jalan paling sederhana bikin Nabot mati. That's it. Karena kalau Nabot mati, itu dengan sendirinya akan pindah. Haknya bisa diambil oleh tetangga sebelahnya, yaitu Raja Ahab. Jadi itulah yang ada di dalam keyakinan yang dihidupi secara kultural oleh Isabel. Itulah yang dilihat dan difahaminya. Oh, Isabel tidak peduli pada Taurat Musa dan keyakinan spiritual di belakang hukum-hukum Israel, bahwa Allah Yahweh itu yang punya segala tanah. Dia tidak peduli itu. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh suaminya, dia mengatur siasat licik, keji, yang tujuannya cuma satu, membuat Nabot, pemilik kebun anggur yang sah itu, accidentally mati. Dengan begitu akan mudah nanti bagi Ahab, suaminya, ya tinggal mengambil kebun anggur Nabot itu tanpa ganti rugi apapun. Anda lihat betapa jahatnya Isabel itu dengan siasatnya. Dia menggunakan meterai raja. Ya. Kalau Anda perhatikan, semua menurutinya. Karena apa? Karena dia mengatasnamakan raja dengan meterai raja. Yang tidak ada orang bisa bilang tidak. Semua dipaksanya, semua dalam kendalinya, diaturnya untuk membuat sebuah skenario jahat membunuh Nabot. Tetapi untuk mewujudkan rencana itu, Isabel tahu dia bisa menggunakan hukum Taurat Israel. Nah, ini liciknya. Ya. Dia tahu hukum Israel ada, kalau itu tidak in favor, dia tidak peduli. Tapi kalau hukum itu in favor ke dirinya, dia pakai. Yaitu, siapa kedapatan didukung oleh minimal 2 orang saksi, menghujat Allah dan Raja, dia harus dilempari batu sampai mati. Itu bunyi Ulangan 13 ayat 10 sampai 11 dan Ulangan 17 ayat 5. Dan bahkan dia harus dibawa keluar kota untuk dilempari batu di sana. Imamat 24 ayat 14. Ulangan 22 ayat 24. Bilangan 35 ayat 30. Dan soal 2 orang saksi, itu bahkan disinggung dalam perjanjian baru di Matius 18 ayat 16. Jadi kalau soal ada 2 saksi, soal orang menghujat Tuhan dan Raja harus dihukum mati, dieksekusi, Isabel tahu itu dan dia pakai. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Ahab selaku raja,
Isabel mengatur skenario pembunuhan Nabot menurut hukum Taurat. Gila nggak? Jadi kali ini dia pakai hukum Taurat. Itu namanya kecurangan manipulatif manusia. Sifat manipulatif manusia itu jahat. Kalau tidak mendukung kemauannya, peraturan ditinggalkan, diabaikan, ditentang. Tapi kalau mendukung kemauannya, peraturan dikutip, dipakai, dijadikan landasan. Itu realitas, saudara. Dalam dunia kekristenan sama. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, Alkitab disingkirkan. Hukum Tuhan tidak diperdulikan. Firman Allah diabaikan. Tapi kalau in favor dengan dirinya, ayat-ayat Alkitab bisa dikutip untuk mendukung pendapatnya, untuk membenarkan dirinya, dan seterusnya. Itu manipulasi. Ya. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Orang menggunakan Alkitab itu bisa macam-macam. Ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar Alkitab dengan betul, supaya orang kalau sekedar mengutip-ngutip ayat Alkitab, tidak dengan mudah kita percayai. Orang yang mengutip ayat Alkitab belum tentu benar. Ya. Karena manusia itu suka manipulatif. Firman Tuhan pun dipakai kalau itu mendukung. Itu yang bahaya kan? Iblis itu melakukan itu, saudara. Waktu menggoda Tuhan Yesus di padang gurun, Tuhan Yesus berkali-kali setiap kali berkata, ada tertulis. Tuhan Yesus menggunakan Alkitab untuk menjawab godaan iblis. Akhirnya iblis tahu caranya. Di pencobaan yang ketiga dia bilang, oh ini juga ada tertulis begini, 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 begini. Licik kan? Jadi iblis pun bisa menggunakan Alkitab. Itu sebabnya, seperti saya katakan tadi, Isabel memang iblis. Isabel itu hukum Tuhan, dia tidak pedulikan tentang kepemilikan tanah. Tapi hukum tentang orang yang menghujat Tuhan, dia pakai. Dengan 2 orang saksi, asal ada 2, dia ciptakan saksi palsu yang disebut dalam Alkitab orang dursila, atau dalam bahasa Inggris dari beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris disebut bajingan. Ya. Jadi dia memang menyiapkan orang-orang bajingan untuk membuat skenario-nya itu terpenuhi menurut hukum Taurat. Isabel memang iblis. Dia menggunakan kitab suci untuk mensupport maunya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, pengetahuan Alkitab atau kelincahan menggunakan ayat-ayat suci itu tidak menjamin. Sebab sebuah keyakinan itu yang penting mendarah daging secara kultural. Baru itu asli. Kalau firman Tuhan itu mendarah daging, kita hidupi, kita hayati sampai ke dalam, barulah itu asli. Kalau tidak, akan cuma menjadi manipulasi.
Bahkan kutipan ayat Alkitab pun itu manipulasi. Kalau ayat Alkitab itu tidak difahami esensinya dan tidak dihidupi pesannya. Itulah yang selalu diajarkan oleh Yesus. Kita ini harus memahami, menyerap, dan menghayati esensi jiwa dari hukum atau firman Allah itu. Itu yang selalu diajarkan Yesus. Dia bertentangan dengan ahli-ahli Taurat dalam soal ini. Ahli Taurat cuma pandai mengutip kitab suci, berargumentasi, pakai kitab suci ini, berdebat melawan ini dan itu pakai kitab suci dan seterusnya. Sementara Yesus berbeda. Yesus mengajar orang untuk mengambil intisarinya dan menghidupinya. Bahkan seluruh hukum Taurat yang begitu banyak dan kompleks itu disederhanakan oleh Tuhan Yesus, diambil intisarinya. Istilahnya diperas sampai ketemu sarinya. Dan dia mengatakan, di dalam dua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat. Gila itu untuk ajaran pada zaman itu. Semua orang dibuat terperanjat karena Yesus membuat simplifikasi yang indah. Esensi dari Taurat itu yang dia ingin ajarkan. Supaya apa? Supaya orang menghidupi esensinya, jiwanya. Supaya menjadikannya itu budaya di dalam hidupnya. Kalau kita meyakini semua di dunia ini milik Tuhan, kita ini cuma menerima titipan. Kalau kita ini menghidupi itu akan membuat kehidupan kita berbeda. Tapi kalau orang itu istilahnya merasa dan mengukur semua dari miliknya sendiri, mana yang lebih besar, dan mengadu dirinya dengan orang lain, saya punya ini dan kamu punya itu yang menghasilkan banyak permusuhan. Oke, kita sampai di ujung, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah drama yang busuk di lembah Israel ini tidak dilihat atau dibiarkan saja oleh Allah Yahweh? Itu kan pertanyaan kita. Ya. Apakah memang Tuhan tidak melihat apa yang terjadi di lembah Israel? Apakah benar di lembah Allah Israel tidak berdaya? Nah, kita tunggu kelanjutan cerita pada episode berikutnya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita sampai di sini dulu mengolah pembahasan tentang cerita kebun anggur Nabot. Ya, saya berhenti sampai di sini dengan episode ini.